Nah, selanjutnya kita melihat RPP, monggo Pak Wana, RPP-nya kita akan bicara seperti apa. Nah, RPP kita berusaha untuk membuat yang sekarang lagi baru, itu yang 3 komponen itu ya, 3 komponen. Saya sendiri juga itu hal baru sehingga saya waktu ngajar ini belum ada. Nah, kita sama-sama belajar dari berbagai sumber. Ini identitasnya, next, seperti kita nanti ngambil contoh, ini sekedar contoh saja, yang ngambil kelas 6, bangga dan syukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Nanti ini bisa diubah dan kemudian komponen yang pertama, tujuan pembelajaran. Seperti kita ketahui dari berbagai sumber yang sudah kita baca, kita dengar, ada yang mungkin sudah pelatihan, mungkin belum sempat ya. Tujuan pembelajaran dan juga model RPP kita ini sekarang bebas. Bebas bisa bentuk deskripsi ke bawah, seperti contoh saya ini, bisa bentuk metrik ke kanan dalam bentuk kolom-kolom, nah, atau bisa perpaduan. Nah, itu yang ini contohnya tujuan pembelajaran, ini komponen pertama. Ini melihat dari silabus dan program semester kita. Di sana kita sesuaikan dengan keadaan atau dengan kondisi siswa dan sesuai dengan KKM yang kita capai. Dan juga tetap tidak meninggalkan peraturan-peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah ada mengenai literasi, kemudian 4C, mengenai HOTS dan sebagainya, tetap kita menjadikan sebagai acuan dasar untuk menentukan tujuan ini. Contohnya ini, tujuan ini bisa nanti dimodifikasi untuk tujuan pembelajaran daring, RPP daring, ataupun RPP offline, RPP pembelajaran klasik. Video tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk keanekaragaman bangsa Indonesia. Jadi nanti bisa, kalau ini ada yang salah, langsung saja diusulkan supaya tidak terjadi penyesatan yang lebih dalam kalau salah. Kemudian setelah membandingkan keadaan bangsa Indonesia dengan Mazmur 145:115 yang Daud mengucap syukur, peserta didik dapat mengungkapkan rasa bangga dan syukur melalui doa dan nyanyian. Dan seterusnya mau membuat berapa item tujuan. Ya, supaya nggak jadi satu lembar, jangan hanya mengejar karena satu lembarnya terus kita sunat-sunat, kita pendek-pendekkan. Tapi memang ini contoh ini sederhana, saya buat sederhana sehingga kita bisa benar-benar laksanakan nanti. Karena kita buat RPP ini untuk sementara ini, nanti mungkin kita secara tidak bisa langsung 1 semester, tetapi harapannya kalau bisa minggu ini untuk membuat RPP minggu depannya, sehingga keadaannya betul-betul sesuai, apakah ini RPP untuk daring atau RPP untuk klasik, pembelajaran klasik, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Kalau kita buat jauh-jauh hari, terus sudah kita buat daring, ternyata sudah masuk kelas, kan menjadi tidak sesuai. Nah, itu sehingga karena sederhana, maka bisa dibuat mendadak, dalam arti malam ini membuat, besok untuk ngajar, atau malam ini membuat, 3 hari lagi untuk mengajar, sehingga ini betul-betul buatan kita sendiri, tetapi juga betul-betul kita laksanakan, tidak seperti yang dulu pernah saya laksanakan dan juga bersama Bapak Ibu, kita membuat dosa bersama-sama, mungkin membuat bersama, difotokopi, ditumpuk, difotokopi, dan sebagainya tidak dipakai untuk syarat administrasi saja. Nah, dalam masa pandemi ini kita akan menyesuaikan RPP yang singkat tetapi bermanfaat dan cocok. Nah, ini dalam pendahuluan contohnya kegiatan pembelajaran. Komponen yang kedua, kegiatan pembelajaran, guru memberikan salam dan berdoa bersama, menanyakan keadaan siswa dan melakukan presensi kehadiran,
mengkomunikasikan tentang tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang akan dilalui, membuat komitmen tentang penilaian yang akan diambil. Jadi diberitahu nanti penilaian sikapnya akan diambil saat sikapmu dalam proses pembelajaran, apakah kamu baik atau enggak dan sebagainya. Jadi ada kesepakatan. Dan ini bisa dimodifikasi dengan cepat, apakah untuk daring atau untuk klasik atau untuk blended tatap muka melalui online. Tinggal menambahkan kata-kata saja. Kemudian kegiatan inti peserta didik mengamati video tentang keadaan keanekaragaman bangsa Indonesia yang kalau ini pembelajaran klasik ya cukup sampai di sini, atau yang ditayangkan melalui proyektor, LCD proyektor. Kalau daring ditambahkan yang disajikan di YouTube dengan link ini misalnya. Maka ini Bapak Ibu harus bisa membuat video YouTube. Besok saya cari, nanti biar ada adsensinya bisa menjadi miliarder kalau sudah ada jadi YouTuber. Ini Pak Wana ini sudah merintis. Nah, kemudian atau dikirim lewat WA. Kalau dikirim lewat WA, jangan lupa di crop hasil kirimannya, di crop, screenshot, kemudian disimpan, jangan disimpan di HP nanti penuh, langsung ditransfer ke laptop. Mudah-mudahan cara transfer gambar dari laptop dari HP ke laptop juga sudah lancar. Jadi ada bukti. Bukti kalau dikirim lewat WA di crop. Kalau lewat online kan bisa linknya. Kemudian peserta didik menyusun daftar berbagai keanekaragaman. Ini mengidentifikasi tadi, jadi ada hubungan dengan tujuan. Dan seterusnya, langkah ketiga membandingkan keadaan bangsa Indonesia dan sebagainya, bla 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 bla. Ini kalau daring bisa ditambahkan kata-kata yang merah ini, dibimbing guru melalui video live seperti ini misalnya, berhadapan-hadapan secara live. Atau video call melalui WA, video call, atau tidak tahu bagaimana nanti yang terbaik dengan siswa Bapak Ibu yang lebih tahu siswa mampunya bagaimana. Lanjut Pak Wana. Kemudian ini langkah keempat, peserta didik menyusun doa syukur dan bla 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 bla. Kemudian di sini nomor 5, peserta didik mengungkapkan hasil temuannya tentang keanekaragaman bangsa Indonesia dengan mengungkapkan rasa syukurnya melalui berdoa dan diakhiri menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Ini bisa dimodifikasi pembelajaran klasik, tatap muka, kunjungan rumah, ini bisa sampai yang hitam ini saja. Kalau daring online tatap muka atau direkam melalui HP dan dikirim melalui email kepada guru. Atau ini cara ini yang merah seperti ini hanya contoh apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Tentu semuanya ini berdasarkan kesepakatan dengan sekolah, kepala sekolah aturannya gimana, juga dengan wali kelas, dan juga dengan orang tua. Kemudian maaf ini C ini pendahuluannya lupa ganti judul. Ini penutup ya, kegiatan penutup. Kegiatan penutup yang C ini tadi A, kegiatan pendahuluan. Tadi copy paste, jangan lupa menutup, ganti penutup. Ini kegiatan penutup. Guru memberikan penegasan dan penguatan mengenai hasil pembelajaran peserta didik serta materi ini. Kemudian memberikan penilaian pengetahuan secara tertulis kalau tesnya tes tertulis. Ini kalau daring ya soal online di mana, link mana, Google Form atau di mana dan sebagainya. Atau dikirim lewat WA juga soalnya. Kemudian mengadakan kesepakatan untuk pembelajaran berikutnya, berdoa penutup dan salam. Ini langkah-langkah kegiatan yang bisa saya sharingkan. Lanjutnya Pak Wana. Kemudian komponen yang ketiga, penilaian pembelajaran. Nah, itu tadi kiranya sudah cukup 1 lembar dengan ini, kalau dalam bentuk kertas folio atau kuarto.
Kemudian A bentuknya penilaian sikap, yaitu kita penilaian observasi selama pembelajaran. Kalau pembelajaran di rumah gimana? Ya tentu kita membuat tabel observasi, kita minta tolong orang tua untuk mengisikan observasi itu, kemudian dipoto atau gimana, atau diambil di rumahnya kalau ya itu kita sendiri yang tahu. Kemudian bentuk penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis, post test, mengerjakan soal online dan sebagainya. Penilaian keterampilan unjuk kerja yaitu tadi keterampilan mendoakan doa syukur dan keterampilan menyanyikan lagu. Instrumen penilaian terlampir, jadi ada form observasi, kemudian soal post test, kemudian form penilaian keterampilan, misalnya kelancaran dalam berdoa, nilai berapa, dan sebagainya, A, B, C.